Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update analisa money flow untuk saham big bank seperti BBRI, BBNI Bank Mandiri, dan juga saham BBCA. Tapi sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi guys ya, 0,43%, close di 7.065. Dan hari ini kita melihat memang transaksi asing tidak begitu besar ya, tapi masih ada net sell ya, karena IHSG juga hari ini sedikit terkoreksi. Untuk market reguler, net sell asing 239 miliar, sedangkan untuk di all market net sell-nya pun tidak terlalu besar, hanya 230 miliaran saja. Jadi besok tanggal 25 dan 26 Desember guys ya, market akan close karena liburan Natal ya guys ya, dan menjelang tahun baru. Jadi kita akan open market lagi di tanggal 27 hari Jumat. Untuk teman-teman investor, selamat berlibur guys ya di Natal 2024 ini. Dan untuk teman-teman yang bepergian jauh guys ya, ataupun pulang kampung, ya semoga selamat sampai tujuan dan hati-hati di jalan. Oke guys, jadi hari ini IHSG turun ya karena diperberat oleh saham-saham teknologi yang kemungkinan besar juga hari ini banyak yang terkoreksi. Tapi kita melihat ternyata ada saham-saham yang cukup menarik guys ya. Mungkin nanti kita akan bahas di lain kesempatan ya, atau mungkin besok ya ketika liburan ya, kita juga ingin open sesi request ya ke teman-teman. Silahkan jika kalian ada requestan saham yang mungkin ingin ditanyakan, dan kita akan analisakan guys ya berdasarkan dengan requestan teman-teman. Jadi silakan tuliskan saja di kolom komentar, tapi diusahakan harus lengkap ya dengan persentase floating loss atau floating profitnya, dan juga dengan harga rata-rata atau average-nya. Seperti itu guys ya. Bisa juga ditambahkan dengan porsinya. Misalkan teman-teman masuk di 20% portfolio itu juga bisa ya, seperti itu. Oke guys, jadi yang akan kita analisa pada video ini adalah saham-saham big banks dan bagaimana strategi sederhana kita dalam berinvestasi di saham big banks. Yang mungkin teman-teman banyak juga nih yang karena sibuk ya, jadi tidak bisa melakukan trading di saham. Itu juga kita harus pahami sebagai salah satu strategi ya guys ya, karena kita juga punya pekerjaan di luar investasi, kita pun tidak bisa memantau market saham secara terus-menerus setiap hari, ya maka tentu saja harus ada strateginya. Ya karena mungkin kita hanya bisa memantau market sekitar 1 sampai 2 jam per harinya gitu guys ya. Saya juga cukup yakin teman-teman banyak sekali yang sibuk dengan pekerjaannya, termasuk saya juga memang jarang sekali trading guys ya. Oke, jadi saham pertama yang akan kita analisa adalah saham BBRI, dan kita akan melakukan analisa BBRI dan juga saham-saham big banks lainnya dengan menggunakan fitur chart dan juga bandar detektor dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi dan juga trading, dan tentu saja untuk membeli saham IPO. Karena beberapa keunggulan yang saya dapatkan di Stockbit ternyata tidak saya temukan ya di sekuritas lain. Contohnya seperti ketika saya beli saham IPO, tidak dikenakan biaya beli. Nah, itu adalah salah satu keunggulan dari Stockbit. Lalu di fitur chartnya yang saya suka dari Stockbit, di mana kita bisa menggabungkan ya banyak sekali indikator secara bersamaan guys ya. Berbeda dengan di TradingView, di mana ketika kita menggunakan lebih dari 2 indikator, maka harus berbayar gitu ya, alias berubah nanti menjadi bentuk atau pro gitu ya, atau berbayar. Nah, itu juga menjadi salah satu keunggulan dari Stockbit guys ya, dan bukan hanya indikator teknikal saja, tapi di Stockbit juga ada indikator fundamental. Contohnya seperti net income, total asset, book value, dan lainnya yang juga bisa teman-teman gunakan. So, teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit untuk investasi ataupun tradingnya teman-teman, silahkan teman-teman daftar di Stockbit dengan klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Jadi untuk BBRI, kalau misalnya kita lihat dari fitur bandar detektor Stockbit ya, di sini juga ada average atau rata-rata, ternyata hari ini ada normal accumulation. Untuk top 1 dan top 3 ternyata juga ada big accumulation. Yang berarti ya kita melihat BBRI ini sudah cenderung diakumulasi. So kita cek ya, hari ini yang akumulasi BBRI adalah BB, YUM, GXL, FZ, dan juga KZ. Ada beberapa investor asing yang akumulasi, namun akumulasi yang cukup besar datang dari investor domestik ya. Sedangkan investor asing beberapa ada yang melakukan penjualan atau distribusi. Tapi kalau misalkan kita lihat ya volume dari foreign flow-nya, net sell hari ini tipis saja, hanya 13,7 miliar. Sedangkan kemarin sempat kita bahas bahwa BBRI ini terkena inflow yang positif guys ya, kisaran puluhan miliar lah ya, saya lupa. Tapi silahkan teman-teman cek ya video yang kemarin. Atau teman-teman juga lihat bisa buka datanya. Nah, jadi untuk saham BBRI kita cukup yakin ya bahwa di tahun 2025 nanti menjelang ya musim pembagian dividen final,
dari saham-saham perbankan ya, termasuk juga saham big banks, saya rasa ada potensi untuk, saham big banks ini bisa rebound kembali. Karena sesudah penurunan pasti akan ada bullish reversal atau ada pembalikan arah guys ya, dari downtrend menuju uptrend. Nah, itu juga harus teman-teman perhatikan. Nah, strategi yang bisa kita gunakan guys ya, dalam berinvestasi di saham big banks, ini strategi yang sangat-sangat sederhana, tapi sulit dijalankan. Kenapa sulit dijalankan? Karena ada kaitannya dengan psikologis market, seperti itu ya. Jadi begini guys, ketika kita ya bekerja, kita akan mendapatkan penghasilan. Nah, dari penghasilan tersebut mungkin sebagian ada yang digunakan untuk kita kebutuhan sehari-hari. Tapi sebagian ada yang kita sisihkan. Kita sisihkan mungkin untuk biaya darurat, mungkin juga untuk dana pendidikan anak, dana pensiun dan lain-lain. Itu sangat mudah. Ya, ketika kita hold cash ya di tabungan kita, itu adalah hal yang sangat mudah. Tapi berbeda halnya ketika kita hold cash di RDN, itu adalah hal yang sangat sulit. Kenapa? Karena ya RDN itu kan adalah dana yang memang dikhususkan ya untuk membeli saham. Nah, ketika teman-teman lihat cash di RDN, pasti bawaannya itu ingin beli saham. Wah, ini saham ini kayaknya lagi bagus nih, saya beli deh. Wah, saham ini katanya akan naik nih, saya beli deh gitu ya. Dengan banyaknya informasi yang masuk gitu ya ke teman-teman, pasti teman-teman akan menghabiskan RDN-nya. Nah, itu juga sebenarnya bukan hal yang salah guys ya. Ketika ada uang masuk, teman-teman injek lagi, beli saham lagi, DCA lagi, sebenarnya tidak ada masalah. Tapi yang jadi persoalan utama adalah di IHSG itu tidak seperti saham di US, di mana saham-saham big caps-nya itu terus mengalami kenaikan yang konsisten, baik dari sisi pertumbuhan perusahaan ataupun juga dari harga sahamnya. Itu inline ya guys ya. Jadi perusahaannya terus bertumbuh dan harga sahamnya juga terus naik. Nah, berbeda dengan saham-saham big caps di IHSG, termasuk juga saham big banks. Ya, di mana pasti akan ada pasang surut, yaitu yang pengalaman saya pribadi ya, berinvestasi di IHSG itu, setiap tahun pasti ada pasang surutnya. Setiap, bulan pasti akan ada siklusnya, seperti itu ya. Jadi, inilah yang harus kita perhatikan. Nah, ini kebetulan kita memang analisa, saham big banks ini kan kita update terus ya ke teman-teman, dan kebetulan juga memang saham big banks sedang berada di harga bawah. Jadi, dari kemarin ya kita juga bilang ke teman-teman ya, kita sounding bahwa tugas kita saat ini adalah mencari area higher low atau normal correction dari saham big banks ini, gitu guys ya. Jadi untuk kita DCA lagi, untuk kita beli lagi. Tapi kembali lagi ke persoalan awal. Ketika teman-teman habiskan RDN-nya, berarti teman-teman harus menunggu next month atau bulan berikutnya untuk mendapatkan uang dingin ya untuk kembali DCA BBRI. Nah, itu tentu saja akan menghambat ya proses DCA teman-teman di harga bawah. Bisa saja di Januari depan mungkin BBRI sudah di 4.400, sudah naik ke 4.500 gitu guys ya. Ya siapa tahu kenaikannya akan terus berjalan gitu. Nah, ini juga yang menjadikan teman-teman akan sulit melakukan dollar cost averaging di harga bawah. Dan pasti DCA-nya itu di harga berapapun. Nah, menurut saya DCA di harga berapapun itu kurang efektif guys. Karena kenapa? Karena masih ada potensi penurunan ya berarti ada harga yang lebih murah lagi. Ketika kita terus melakukan pembelian, ketika sudah terkoreksi misalkan 30%, 40%, itu artinya kita sedang DCA di harga bawah. Itu yang paling efektif kalau menurut saya pribadi. Itu guys ya. Apalagi BBRI hari ini adalah cum debt dividend. Ya, jadi jangan lupa ya teman-teman yang hari ini sudah akumulasi BBRI, teman-teman akan dapat dividennya. Tapi kalau misal teman-teman baru beli besok di tanggal 27, teman-teman tidak akan dapat dividen interim ya, tidak akan terhitung maksud saya. Tapi untuk porto yang sudah ada pasti akan terhitung dan akan diberikan dividen interim ya, akan masuk ke RDN-nya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi yang kita perlu perhatikan ya guys ya adalah dari seasonality ya. Memang seasonality ini juga kadang meleset ya. Tapi kembali lagi kita bahas dari strategi investasi yang sederhana adalah memahami siklus gitu ya. Jadi nanti di pertengahan tahun ya di bulan Maret, April, Mei itu adalah waktunya pembagian dividen final dari banyak saham. Biasanya yang paling awal adalah saham-saham perbankan dan biasanya juga saham perbankan membagikan dividen itu sebelum di liburan Idul Fitri ya. Nah, semoga saja nanti pun sebelum Idul Fitri saham-saham big banks bisa bagi dividen seperti itu. Jadi itu akan mempermudah kita guys ya dalam melakukan take profit sebelum sell in May terjadi. Nah, sell in May itu biasanya harga saham akan anjlok. Nah, di saat anjlok itulah
bulan Mei dan Juni biasanya akan menjadi bottom ya untuk, IHSG dan juga saham-saham big caps. Nah, di sanalah waktunya kita masuk di saham big banks. Di bulan Mei kita incar, akhir Mei ya awal Juni itu adalah bottom-nya. Di sanalah kita masuk dan kita hold sampai di bulan Juli dan Agustus. Bulan Juli Agustus naik lagi, kita bisa take profit lagi. Kita tunggu penurunannya di September, Oktober, November. Kita cari lagi kesempatan, kita cari lagi posisi. Itu yang mungkin teman-teman, jika ingin melakukan strategi investasi yang lebih efektif ya dibandingkan kita, hold jangka panjang gitu ya. Karena kalau misal kita lihat saham-saham big banks dan saham big caps di IHSG itu cenderung sideways ya. Bahkan, kalau misal teman-teman lihat guys ya, banyak juga investor yang, menganalisa bahwa return dari saham big caps di Indonesia di IHSG itu tidak bagus gitu ya. Bahkan mungkin hold 3 tahun, hold 5 tahun itu malah minus gitu ya. Itulah yang menjadi persoalan dan harus kita, lakukan strategi yang efektif ya, bagaimana kita mencari peluang dan mencari profit ya di saham-saham yang memang cenderung aman ya, tapi tetap ada siklusnya. Ada siklus turun, tapi setelah penurunan pasti akan ada rebound lagi, pasti akan ada kenaikan sehingga ya teman-teman juga harus memperhatikan hal-hal, seperti ini. Jadi kalau misalkan menurut saya siklus di IHSG itu sangat penting. Oke, jadi untuk saham BBRI kita akan coba lihat di hari Jumat ya, apakah akan ada akumulasi kembali dan saham-saham big banks bisa rebound. Tapi saya masih sabar ya, kita masih akumulasi, kita juga masih dalam fase akumulasi sampai nanti di musim pembagian dividen final ya di 2025. Selanjutnya adalah saham BBNI. Untuk BBNI hari ini kita lihat ya masih close di harga yang sama, berarti masih ada peluang ya untuk teman-teman yang mau cicil beli lagi BBNI di harga murahnya. Untuk BBNI hari ini close di Rp4.380 per saham, tapi ada normal akumulasi juga nih, terutama dari AK, BB, dan juga CC sebagai top buyer pada hari ini. So, hari ini BBNI ada net buy asing ya 13,3 miliar dan kita melihat bahwa investor asing meskipun juga ada net buy di BBNI tapi memang transaksinya tidak terlalu besar guys ya. Jadi ya masih dalam fase akumulasi awal lah untuk saham-saham big banks ini termasuk juga saham BBNI. Strateginya sama guys ya untuk saham big banks lainnya pun ya selain BBRI juga sama. Ya kita hold sampai ya setidaknya sampai di dividen final 2025 nanti ya. Semoga dividennya pun lebih besar nih dibandingkan dengan dividen di tahun 2024 ini. Selanjutnya Bank Mandiri ya, di mana BMRI juga hari ini ada koreksi ya 1,29%, close di Rp5.750 per sahamnya. Untuk Bank Mandiri saya rasa masih akan ada kesempatan ya, karena sampai saat ini pun kita lihat masih ada distribusi. Dan, teman-teman bisa incar di sekitar 5.600 ya, kalau dapat di bawah 5.700 akan menjadi harga yang cukup murah nih untuk Bank Mandiri. Dan untuk BMRI hari ini ada big distribution ya, terutama dari BK, YU, dan juga YP. Namun, ada ZP, DPAK yang terpantau melakukan akumulasi. So, hari ini juga ada net buy asing ya di Bank Mandiri 6,8 miliar. Sejauh ini kita melihat ada kecenderungan investor asing melakukan akumulasi ya di beberapa saham big banks, meskipun tidak semua, tapi ini merupakan salah satu tanda asing sedang mulai mencicil lagi. Ya asingnya mulai akumulasi, tapi dia akumulasinya memang pelan-pelan. Ya mungkin tidak ingin membuat harga sahamnya langsung naik gitu ya, dan kembali nanti diborong oleh retail. Ya asing itu sebenarnya dia itu menginginkan investor retail itu ketika naik misalkan 5% dia buang barang, lalu diturunkan lagi, ya lalu retailnya berpikir, "Ah, lebih baik saya jual aja sekarang deh daripada turun lebih dalam lagi." Nanti ketika investor retailnya jualan gitu ya, mereka take profit dengan profit yang tipis, 2-3% mereka ambil, ya yang nampung biasanya asing. Seperti itu ya. Jadi untuk Bank Mandiri pun sebenarnya menarik ya, teman-teman bisa incar di 5.600-an untuk, harga yang lebih murah. Selanjutnya adalah BBCA, di mana BBCA hari ini juga terkoreksi 0,26% ya, koreksi tipis saja, tapi hari ini sempat naik ya ke area high di 9.900. Untuk harga saat ini di Rp9.750 per sahamnya, dan berada di zona oversold ya untuk BBCA alias di zona jenuh jual. So, ada kemungkinan saham-saham big banks bisa saja kembali diakumulasi, karena hari ini net sell di BBCA juga sangat kecil, hanya 9,4 miliar saja. Untuk BBCA ada normal distribusi, terutama dari ZP, CCAK, dan mayoritas investor asing ya. Kembali lagi kita pun melihat ada beberapa investor asing lainnya yang akumulasi. Salah satunya adalah BK, RXBB, dan juga SQ guys ya. Nah jadi untuk strategi investasi di saham-saham big banks ya, kembali lagi saya ambil kesimpulan bahwa di IHSG untuk saham big cap, saham big banks itu tetap akan mengikuti siklusnya.
Ketika siklusnya turun, maka kita harus, aware ya guys ya dengan hal tersebut dan kita harus siapkan cash. Ya otomatis berarti akan ada fase take profit untuk teman-teman yang sudah profit dan, sudah cuan di saham gitu ya. Kita siapkan untuk penurunan IHSG yang, memang sudah mulai di siklus turun ya alias ada tanda-tanda turun atau ada tanda-tanda distribusi seperti itu ya. Dan setelah harga sahamnya turun, kita bisa beli dengan jumlah yang lebih banyak atau mungkin kita bisa all in di harga bawah. Dan ketika nanti naik lagi, kita bisa take profit lagi. Nah, silahkan teman-teman bandingkan ya dengan kalian hold sepanjang tahun, kira-kira profitnya lebih besar yang mana. Tapi ini kita berbicara dengan full power, dengan all in ya guys ya. Kita berani all in di BBRI, ya sudah kita all innya di BBRI saja. Teman-teman all in di BBCA, ya sudah di BBCA saja. Tapi harus paham siklusnya. Itu adalah strategi sederhana yang bisa kita lakukan invest, dengan semua uang yang kita miliki di RDN gitu guys ya. Tapi, memang strategi ini mudah tapi sangat sulit dilakukan. Strateginya simple tapi sangat sulit dilakukan ya karena juga membutuhkan kesabaran dan keberanian untuk beli saham-saham, big banks ini di harga bawah, seperti itu ya. So, terakhir kita akan update terkait dengan rupiah ya. Rupiah kita hari ini sempat melemah sampai di, berapa guys ya, di area sini guys ya. Coba kita cek dulu. Area tertinggi hari ini di Rp16.382 per 1 USD, tapi ada intervensi nih dari, Bank Indonesia ya, sehingga rupiah kita cukup stabil di 16.200-an. Rupiah dalam tekanan lagi, Bank Indonesia intervensi, pasar falas dan NDF ya guys ya. So, kita berharap di tahun 2025 nanti meskipun ya ada banyak sekali rumor terkait dengan PPN 12% dan kabarnya, banyak sekali masyarakat yang menentang ya PPN 12% ini, tapi semoga insentif ekonomi bisa memulihkan ekonomi Indonesia kembali. Oke guys, untuk teman-teman yang ingin, menggunakan Stockbit Sekuritas guys ya sebagai aplikasi, investasi saham atau trading saham hariannya, silahkan teman-teman mendaftar ya dengan klik link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, kembali lagi saya open request ya untuk teman-teman yang ingin request sahamnya di kolom komentar silahkan tuliskan saja, tapi usahakan lengkap ya dengan harga average ataupun persentase floating loss atau floating profitnya. Oke guys, thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.